Baik, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, pujian dan doa-doa yang sudah kami naikkan, memuliakan-Mu ya Bapa di pagi hari ini, di akhir pekan ini, tetap terjaga ya Tuhan. Kesetiaan Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa, berterima kasih untuk semua berkat, kebaikan, pemeliharaan Tuhan yang tetap kami rasakan, menguatkan hati kami dan memotivasi kami untuk senantiasa bersyukur kepada-Mu dalam segala hal. Terima kasih atas firman-Mu ya Bapa, terima kasih untuk semua saudara-saudara seiman kami yang sudah bergabung pagi hari ini. Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Ya, sungguh senang sekali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, pagi hari ini, di akhir pekan ini kembali lagi kita bisa berkumpul bersama. Ya, terlebih lagi dengan hambanya Bapak Pendeta Pardosi yang masih ada posisi di Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Ya, puji Tuhan, sehat selalu ya Pak Pendeta ya. Oke, amin. Baiklah, saudara-saudaraku, kembali lagi saya mau mengajak kita untuk lebih menajamkan lagi pemahaman kita yang sungguh bagi kita ini adalah merupakan berkat yang terbesar untuk lebih memfokuskan lagi cara kita melayani Tuhan saat ini, cara kita mengenal Kristus saat ini, ya. Sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara, karena kita terus diajar untuk menjadi lebih fokus lagi, ya, lebih fokus lagi di dalam panggilan pelayanan kita yang yang sangat unik dalam pelayanan di dalam tubuh Kristus itu sendiri. Dan kita bisa membedakan dengan baik tentunya ya bagaimana panggilan Allah kepada satu kelompok umatnya, bangsa pilihannya, bangsa Israel, dan bagaimana sekarang panggilan Allah untuk kita, umatnya juga, orang-orang kudusnya, melayani Dia sebagai tubuh Kristus dari bangsa-bangsa lain. Ya, ini sangat penting Bapak Ibu Saudara, supaya sekali lagi pelayanan kita lebih fokus lagi. Amin. Lebih fokus lagi, jadi tidak tercampur-campur aduk, dan yang nantinya kalau tercampur aduk bisa itu membingungkan orang-orang yang mendengar pemberitaan kita, sehingga mengakibatkan keselamatan jiwa-jiwa itu menjadi tidak jelas di dalam pemberitaan kita. Kalau kita tidak bisa membedakan sumber berkat saat ini, ya tetap dari Tuhan yang satu, ya, yaitu Yesus Kristus, tetapi Tuhan itu juga memberkati orang sesuai dengan rencananya, memberkati kelompok orang sesuai dengan rencananya. Jadi kita tidak bisa mengklaim selalu bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan dulu pasti dilakukan sekarang. Nah, itu kekeliruan dalam iman orang beragama Kristen. Di dalam kekristenan itu kekeliruan yang sangat besar, bahwa Tuhan itu selalu melakukan hal yang sama dulu, sekarang, dan yang akan datang. Tidaklah Bapak Ibu Saudara ya. Itu pemahaman yang sangat dangkal terhadap Alkitab, ya, pemahaman yang sangat dangkal terhadap kehendak Tuhan, bahwa dengan mengatakan Tuhan itu melakukan hal yang sama dulu, sekarang, dan yang akan datang. Jangan ditanyakan. Kalau kuasa Tuhan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, benar, tidak ada berubah itu. Ya, benar ya Bapak Ibu ya. Tapi Tuhan tidak selalu melakukan hal yang sama dulu, sekarang, dan yang akan datang. Misalnya, dulu Tuhan memerintahkan kepada Nuh supaya dia selamat dan keluarganya. Apa yang diperintahkan?
buatlah bahtera bagimu. Nah, itu ya. Itu adalah perintah Tuhan, jalan keselamatan bagi Nuh dan keluarganya dari kebinasaan oleh hukuman air bah pada saat itu. Nah, pertanyaannya, apakah itu juga perintah yang harus kita taati saat ini supaya kita selamat? Ya tidak, Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan bukan melakukan saat ini penyelamatan manusia dari air bah. Ya, tapi dari mana? Penyelamatan dari segala dosa. Nah, makanya perintah Tuhan saat ini berbeda ya kepada manusia. Ya, bahwa saat ini Tuhan memerintahkan kepada manusia supaya percaya kepada salib Kristus, bukan kepada yang lain. Karena di dalam salib Kristus itulah, melalui salib Kristuslah segala dosa kita diampuni, segala dosa manusia diampuni, manusia ditebus. Ya, sekali untuk selama-lamanya. Siapa yang percaya pasti diselamatkan dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Itulah yang dikerjakan oleh Tuhan saat ini. Amin. Nah, kembali lagi kepada perkataan Paulus di dalam Roma pasalnya yang ke-11 itu, ya. Kita lihat lagi Bapak Ibu di ayatnya. Saya baca dari ayatnya yang ke 12, ayat 12 saja, ya. Ayat 12 dikatakan, sebab jika pelanggaran mereka, ya, orang Israel, berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih lagi kesempurnaan mereka. Jadi di sini Paulus mengajak kita untuk membayangkan, ya Bapak Ibu Saudara, kesetiaan Tuhan kepada umatnya Israel, ya, di mana melalui kejatuhan, pelanggaran mereka, di mana Tuhan meninggalkan mereka karena ya penolakan mereka terhadap Mesias, maka dikatakan keselamatan itu sampailah kepada kita bangsa-bangsa lain. Ya, jadi kemarin saya sudah jelaskan bahwa ini bukanlah ya bahwa janji keselamatan melalui bangsa Israel itu bukanlah hal yang sedang digenapi oleh Allah saat ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, tidak, karena keselamatan bagi bangsa-bangsa lain itu memang itu akan terjadi suatu saat nanti, akan terjadi, ya. Tapi bukan sekarang, Bapak Ibu Saudara. Karena keselamatan bagi bangsa-bangsa lain, kemarin kita sudah lihat di kitab Yesaya 2, Yesaya 60, ya, bahwa dikatakan Tuhan akan menegakkan kembali umatnya Israel di hadapan Tuhan, dan mereka akan menjadi terang ya di hadapan Tuhan, dan bangsa-bangsa lain akan berduyun-duyun untuk datang belajar mengenal Tuhan melalui umatnya Israel. Apa itu yang sedang terjadi saat ini? Apa itu yang sedang dikerjakan oleh Allah saat ini? Apa janji kepada Abraham, Ishak dan Yakub yang sedang menjadi sumber pengharapan manusia saat ini, melalui keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu bangsa Israel, bangsa-bangsa di dunia beroleh berkat keselamatan? Apa itu yang sedang terjadi? Tidak, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Yang sedang terjadi saat ini, Paulus katakan adalah justru karena kejatuhan mereka, ya, Tuhan menyingkirkan mereka sementara waktu, bahwa dengan begitu berita kabar baik keselamatan itu bisa tersampaikan ya melalui Rasul Paulus, melalui Injil kasih karunia Allah yang disampaikan Paulus sebagai rasul bangsa lain. Makanya Paulus menegaskan di ayat 13. Ayat 13 dikatakan apa? Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ya, siapa bangsa-bangsa bukan Yahudi? Ya, kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, dikatakan di situ ya bahwa justru karena aku, Paulus, adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, ya, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara,
Ya, kita sudah banyak belajar bahwa Tuhan membedakan ya dua kelompok rasul, yaitu Rasul Petrus, ya 12 murid Yesus diutus untuk melayani bangsa Israel. Dan saat ini kita tahu bangsa Israel sedang ditinggalkan oleh Tuhan sementara waktu, sehingga Pauluslah saat ini ya yang menjadi rasul bagi bangsa lain sejak ia dipilih oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Maka Pauluslah yang membawa berita keselamatan tanpa melalui bangsa Israel dengan memberitakan Injil kasih karunia Allah kepada bangsa-bangsa lain, ya. Dan suatu saat tentunya ya sekali lagi ya Tuhan Yesus akan datang memulihkan mereka. Jadi Paulus mengajak kita untuk membayangkan bahwa suatu saat pun mereka Israel akan dipulihkan oleh Tuhan, dan melalui pemulihan mereka bangsa-bangsa di dunia ini akan terberkati, akan datang mengenal ya ke Yerusalem, mengenal Allah, mengenal Yesus Raja di atas segala raja, Mesias, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kenapa ini penting sekali dipelajari? Kenapa ini penting sekali kita pahami dengan baik? Ya, supaya kita mengenal bahwa saat ini Allah bekerja melalui rahasianya, ya, yang dinyatakan kepada kita melalui Injil kasih karunia Allah yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara, ya, apa yang diberitakan oleh Rasul Paulus itu tidak bisa ditemukan di dalam pelayanan 12 rasul. Ya, tidak bisa ditemukan Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Karena namanya juga rahasia, ya, yang belum pernah dibukakan oleh Tuhan kepada nabi-nabi bangsa Israel, bahwa bangsa-bangsa lain diberkati tanpa melalui keturunan Abraham, Isa, dan Yakub. Dan sekarang Tuhan membukakan rahasia itu melalui Rasul Paulus kepada kita, bahwa kita ini adalah tubuh Kristus. Amin. Kita yang percaya dari bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa bukan Yahudi, orang-orang tak bersunat, kita yang percaya adalah tubuh Kristus, ya. Nah, itulah yang disebut dengan program Allah yang rahasia sedang dinyatakan dan dibukakan. Mari kita lihat dulu Bapak Ibu Saudara di dalam 1 Korintus 6, 1 Korintus 2 maksud saya. Mari kita lihat 1 Korintus pasal 2. Ya, Bapak Ibu Saudara, di sini Paulus menyatakan dengan luar biasa ya hikmat Allah yang tersembunyi ya sedang dibukakan saat ini, ya, yaitu melalui kasih karunia-Nya kita terberkati di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Korintus pasal 2, saya akan membacakannya langsung saja. Ya, ayatnya yang ke-6. Nah, di situ judul perikopnya dituliskan di situ hikmat yang benar. Ya, berarti ada hikmat yang tidak benar, ya. Nah, ini hikmat yang benar. Dikatakan ayat 6, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Jadi Paulus itu Bapak Ibu Saudaraku ya selalu berbicara dia di depan orang-orang pada zamannya yang sudah mempunyai pengetahuan, ya, mempunyai pengetahuan yang tinggi, tapi Paulus masih tetap menganggap bahwa pengetahuan-pengetahuan yang ada saat ini, yang ada pada saat itu belumlah ya sampai pada pengetahuan kebenaran yang diterima Paulus. Jadi mereka harus menerimanya. Amin. Ya, itu ya. Nah, itu yang disebut hikmat Allah yang tersembunyi, yaitu di ayat 7. Tetapi yang kami beritakan ialah apa? Hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Itu Bapak Ibu Saudaraku ya. Hikmat Allah kepada bangsa Israel itu bukan tersembunyi dan rahasia. Karena apa?
Karena hikmat Allah ada di dalam nubuatan-nubuatan nabi-nabi perjanjian lama, ya, yang disampaikan terus-menerus kepada nabi-nabi bangsa Israel bahwa mereka adalah umat kerajaannya. Ya, bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan, bangsa pilihan Allah. Ya, itu sudah berkali-kali, ya, beribu-ribu kali disampaikan oleh para nabi. Dan itu bukan rahasia. Tapi ini Bapak Ibu Saudara, berita keselamatan yang dibawa melalui berita yang disampaikan oleh Rasul Paulus dikatakan, tetapi yang kami beritakan ialah, beritanya adalah apa? Hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Sebelum dunia dijadikan. Kita tahu bahwa hikmat firman, pengetahuan, pengertian yang disampaikan oleh Allah tentang masa depan bangsa Israel itu bukan sebelum dunia dijadikan. Disampaikan sesudah dunia terbentuk, sesudah bumi terbentuk, ya kan? Ya, yaitu melalui Abraham, Ishak, Yakub, dan juga nabi-nabi, raja-raja Israel, itu disampaikan tentang berkat Tuhan pada mereka, itu disampaikan sesudah dunia terbentuk. Kalau yang kepada kita saat ini, ya, yang kepada kita ini, yang berkat-berkat ya surgawi yang Tuhan tujukan kepada kita saat ini, itu dikatakan ya dijadikan sebelum dunia, ya. Sebelum dunia disediakan oleh Allah, sebelum dunia dijadikan. Jadi ini jauh Bapak Ibu Saudara, ya, sebelum ya disampaikan nubuatan-nubuatan kepada bangsa Israel, ini sudah ditetapkan oleh Allah, ya, di dalam Kristus Yesus untuk menjadi kemuliaan kita. Bagaimana rahasia ini menjadi kemuliaan kita Bapak Ibu Saudara? Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa kita yang dulunya adalah orang-orang berdosa, tapi karena Kristus rela mati disalibkan, ya, untuk menebus segala dosa kita, kita menjadi orang-orang kudusnya Tuhan. Amin. Bayangkan itu Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa Tuhan tidak memperhitungkan lagi pelanggaran-pelanggaran kita semuanya. Ya, Tuhan tidak menimpakan lagi hukuman kepada kita atas dosa-dosa kita. Itu luar biasa Bapak Ibu Saudara, ya. Luar biasa itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi telah ditimpakan dosa-dosa pelanggaran kita, keburukan kita kepada anaknya yang tunggal. Tubuh Yesus Kristuslah yang menanggung semua kesalahan kita. Itu luar biasa kan Bapak Ibu Saudara? Sangat luar biasa itu, ya. Ya, enggak ada Bapak Ibu orang yang mau menanggung dosa orang lain. Tidak ada Bapak Ibu Saudara, ya. Tidak ada, setiap orang harus menanggung kesalahannya, hukumannya sendiri kan. Tapi ini Bapak Ibu Saudara, ya, Yesus Kristus yang tidak berdosa dijadikan dosa karena dosa-dosa kita. Dia menggantikan hukuman itu, mengambil hukuman kita bagi dirinya sendiri, supaya kita dibebaskan dari hukuman dosa dan maut, supaya kita pasti diselamatkan. Amin. Itulah sekarang rahasia Allah Bapak Ibu Saudara yang dibukakan kepada semua orang, ya. Jadi bukan pemberitaan-pemberitaan yang lain seperti berkat-berkat jasmani kepada bangsa Israel, bahwa berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub, seperti banyak orang berdoa. Mana ada Bapak Ibu Saudara, ya. Tuhan bukan mengerjakan itu sekarang, ya. Roh Kudus bukan mengerjakan berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub saat ini. Karena berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub itu ada di Yerusalem sana, ya. Ya, melalui Yerusalem, Samaria, Judea, baru ke ujung bumi, ya. Nah, sedangkan itu adalah merupakan perjanjian Allah kepada umatnya Israel. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka rahasia yang tersembunyi ini sebelum dunia dijadikan ini
begitu banyak orang belum tahu hal ini. Begitu banyak orang ya belum tahu hal ini, tidak tahu ya tentang rahasia ini. Maka kita harus membukakannya melalui apa? Melalui pemberitaan Injil ya yang terus-menerus kita sampaikan supaya iman timbul dari pendengaran. Semua orang yang mendengar ya bisa menjadi percaya bahwa saat ini keselamatan adalah diberikan oleh Allah secara cuma-cuma. Bukan karena hasil usaha. Bukan karena hasil perbuatan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Bukan karena kerja keras. Bukan karena melakukan hukum Taurat. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tidak, ya. Paulus sudah mengatakan bahwa kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Dan dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Karena kita hidup di bawah kasih karunia. Amin. Kalau bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara, mereka harus hidup di bawah hukum Taurat. Karena apa? Karena mereka lah yang programkan oleh Tuhan untuk bisa hidup dengan sistem peraturan daripada hukum Taurat. Kalau kita tubuh Kristus, ya, Paulus mengatakan bahwa kita sudah mati bersama-sama dengan Kristus terhadap hukum Taurat. Amin. Ya, kita sudah disalibkan bersama dengan Kristus untuk supaya hukum Taurat tidak lagi menjadi jalan hidup kita. Jadi apa jalan hidup kita? Jalan hidup kita adalah kasih karunia Allah cukup bagimu. Amin. Kasih karunia Allah Sebab karena kasih karunia Allah kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itulah jalan hidup kita sekarang ini, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Hidup di bawah kasih karunia Allah, ya. Coba kita lihat lagi di dalam Roma pasal kita lihat di dalam Roma pasal 3 ya. Roma pasal 3 sedikit lagi Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi kita baca ya di ayatnya Roma pasal 3 ayatnya yang ke-24. Ini adalah firman Tuhan yang sangat luar biasa memberkati kita Bapak Ibu Saudaraku ya. Di ayatnya yang ke-24 dikatakan Roma pasal 3 ayatnya yang ke-24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan apa? Dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dengan cuma-cuma Bapak Ibu Saudara. Orang Israel tidak bisa mengatakan bahwa mereka dibenarkan dengan cuma-cuma. Tidak bisa, karena apa? Karena mereka harus melakukan hukum Taurat. Ya, benar ya Bapak Ibu Saudara ya? Iya. Nah itu jadi ini adalah benar-benar rahasia yang dibukakan ya menjadi berkat yang terbesar bagi dunia saat ini. Kalau orang itu mau percaya dan menerima Injil kasih karunia Allah, berita keselamatan Yesus mati hapus segala dosamu. Ya, apabila engkau percaya langsung diselamatkan. Ya, tidak menunggu besok, tidak menunggu minggu depan. Bulan depan, tidak, langsung saat ini. Ya, kita pasti diselamatkan. Bukan seperti ya keyakinan banyak orang bahwa keselamatan itu katanya nanti baru kita tahu. Ya, nantilah itu katanya baru kita tahu. Kita tidak tahu sekarang apakah kita sudah pasti selamat atau tidak katanya. Karena kita masih di dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Kalau kita baca di dalam Roma 5 ayatnya yang ke-9 dikatakan apa? Roma 5 ayat 9, rahasia Tuhan yang dibukakan saat ini. Roma 5 ayat 9 dikatakan di situ, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Pasti diselamatkan, amin. Bapak Ibu Saudaraku, begitu banyak orang saat ini masih meyakini ya bahwa mereka adalah mudah-mudahan. Walaupun mereka sudah mengaku percaya pada Yesus, tapi mereka juga masih mengaku dengan mudah-mudahan diselamatkan.
Nah, Bapak Ibu Saudaraku, itu bukanlah kebenaran yang dibukakan Tuhan saat ini. Mudah-mudahan yang dibukakan Tuhan saat ini kepada semua orang adalah setiap orang yang percaya kepada Yesus yang sudah mati menghapus segala dosanya, pasti diselamatkan. Jadi kalau kita tanya kenapa orang-orang itu masih mengaku mudah-mudahan diselamatkan, karena mereka tidak percaya semua dosa mereka sudah diampuni Tuhan. Seandainya mereka percaya bahwa semua dosanya sudah diampuni oleh darah Yesus, mereka seiring dengan itu juga mereka akan dimampukan Tuhan untuk mempercayai firman Tuhan. Dalam Roma 5 ayat 9, kita sudah pasti diselamatkan dari murka Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa kita sudah sampai kepada kebenaran ini. Tuhan membawa kita kepada berita kebenaran yang sangat luar biasa ini. Karena di luar sana begitu banyak orang yang belum tahu hal ini. Mereka masih seperti yang dikatakan Paulus, mereka harus didoakan karena mereka giat-giat untuk Allah tapi tanpa pengertian yang benar. Paulus katakan, aku berdoa supaya mereka diselamatkan, supaya mereka mau mendengar berita kasih karunia Injil Kristus, bahwa Kristus sudah mati menghapus segala dosamu. Bukan sebagian dosamu, segala dosamu. Yesus berkata, sudah selesai. Amin. Ya, walaupun engkau merasa bahwa engkau adalah orang berdosa, itu karena engkau belum percaya kepada apa yang dilakukan oleh Kristus bagimu di atas kayu salib. Seandainya kau percaya dengan pekerjaan Tuhan Yesus yang sudah rela mati mengampuni semua dosamu, pasti engkau berubah dan engkau akan diubahkan, bahwa engkau adalah orang-orang kudusnya Tuhan yang sudah dibenarkan, yang sudah ditebus, dan yang sudah dijamin pasti diselamatkan ke surga sekali untuk selama-lamanya. Maka itu adalah jalan hidup yang benar melayani Tuhan saat ini di dalam kepastian keselamatan. Amin, bukan di dalam mudah-mudahan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana respon kita terhadap kasih karunia Allah ini? Ya, bersyukur senantiasa. Amin. Ya, makanya Paulus mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah bagi kamu, sebab kamu telah menerima kelimpahan kasih karunia Allah yang tidak kamu kerjakan, tapi diberikan kepadamu secara cuma-cuma sebagai hadiah untuk masa depan kita, terang di dalam Tuhan Yesus, hidup selama-lamanya bersama dengan Kristus. Amin. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Karena itulah maka kita semakin tekun menjalani kehidupan kita di dunia ini, karena kita tahu kita tidak akan bisa dipisahkan lagi dari Kristus yang telah mengasihi kita. Amin. Karena itu tetap semangat Bapak Ibu Saudaraku. Ya, tetap bahagia, tetap sukacita di dalam Tuhan, dan tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan Yesus, bahwa di dalam Kristus kita telah memiliki segala berkat surgawi, berkat yang terindah, baik sekarang dan yang akan datang. Tuhan akan memelihara hidup kita dengan sempurna. Untuk itu mari kita bersyukur untuk semuanya ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terpujilah Engkau Tuhan kami. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini, begitu bersemangat semua orang-orang kudus-Mu ya Tuhan. Mereka Tuhan membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang yang terus mau bersyukur kepadamu atas kebaikan kasih karunia-Mu telah menyelamatkan kami sekali untuk selama-lamanya. Dan kami akan melayani Engkau, kami akan belajar terus kebenaran-Mu, dan diberkatilah kami semua hari ini dalam setiap pekerjaan kami. Nama-Mu dipermuliakan, dan kami bersukacita dan damai sejahtera. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin, amin. Terima kasih. Selamat pagi, salam kudus, Tuhan memberkati.